Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini, siswa dapat mengenal surat Al-Lahab, kemudian siswa dapat menghafal surat Al-Lahab dengan fasih dan benar. Jadi pada pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis bab surat Al-Lahab. Nah, anak-anak, di tempat ngaji, anak-anak sudah sering mendengar atau membaca surat Al-Lahab ya? Atau sudah pada hafal semua nih? Nah, sekarang mari kita membaca surat Al-Lahab bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Surat Al-Lahab menceritakan tentang akibat perbuatan fitnah yang dilakukan oleh istri Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan ayah. Abu Lahab termasuk keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah keluarga mulia dari suku Quraisy. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Kedua pipinya Abu Lahab yang kemerah-merahan membuatnya dipanggil atau disebut Abu Lahab. Ayah Abu Lahab bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib masih ingat anak-anak? Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab masih saudaraan dengan ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Abu Lahab ini sebenarnya dermawan, tapi hatinya buta dengan kebenaran. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa. Ummu Jamil ini sangat membenci Islam. Jadi Allah sangat melaknat orang yang membenci agama Islam. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang surat Al-Lahab lebih dalam lagi. Yang pertama, nama Al-Lahab diambil dari ayat yang pertama. Yang kedua, Al-Lahab artinya gejolak api.
Nama lain dari surat Al-Lahab ini adalah surah Al-Masad. Surat Al-Lahab diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surat Al-Lahab disebut surah Makkiyah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Urutan suratnya adalah ke-111 dalam Al-Quran. Sebab turunnya surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini diturunkan oleh karena ada suatu peristiwa yang terjadi. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW naik ke sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Saat itu Nabi Muhammad menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul. Kemudian Nabi bersabda, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Kemudian kaum Quraisy semua serentak menjawab, "Tentu saja kami percaya." Lalu Nabi Muhammad melanjutkan, "Saat ini aku memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Kemudian salah satu dari kaum Quraisy yang bernama Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Nah, berdasarkan peristiwa itu, turunlah surat Al-Lahab yang melukiskan bahwa kecelakaan itu akan menimpa orang-orang yang memfitnah, memburuk-burukkan Nabi Muhammad dan menghalangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, mari kita membaca surat Al-Lahab sekali lagi. Kita baca per ayat dan terjemahannya. Semoga kita bisa cepat menghafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang terdapat api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya sang pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Yang di lehernya itu terdapat tali dari sabut. Shadaqallahul azim. Berikutnya Bu Guru akan menampilkan lafal atau kata-kata yang terdapat dalam surat Al-Lahab. Tabat artinya binasalah, yada kedua tangan, anhu darinya, maluhu hartanya, wama dan apa yang kasab dia usahakan, sayasla-naron dia akan dimasukkan ke dalam api, zata lahab yang bergejolak, lahab yang bergejolak, wamro'atuhu dan istrinya, watab benar-benar binasa, ma'agna tidaklah berguna, hammalat
kata pembawa al-hatab kayu bakar. Fi artinya di, jidiha lehernya istrinya Abu Lahab, hablun tali, min dari, masad artinya sabut. Untuk kesimpulannya dari pembahasan surat Al-Lahab ini, yang pertama, Abu Lahab dan istrinya itu dibinasakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak di neraka. Istri Abu Lahab yang bernama Arwa itu dijuluki sebagai wanita sang pembawa kayu bakar karena semasa Nabi berdakwah, istri Abu Lahab ini memfitnah Nabi dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dan maksud dari kata di lehernya terdapat tali dari sabut itu artinya yang seharusnya leher seorang wanita berhiaskan kalung emas, tapi istri dari Abu Lahab ini di lehernya dililitkan tali dari sabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah siksa atau azab Allah untuk orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad dan memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijauhkan dari siksaan api neraka dan kita semua selalu bisa meneladani dan menjalankan dakwah Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran Al-Quran Hadis tentang surat Al-Lahab pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata Bu Uswah yang kurang berkenan, Bu Uswah minta maaf. Pesan Bu Uswah, selalu jaga kesehatan, hidup bersih, ingat sholat 5 waktu, dan tidak lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua di rumah. Marilah kita bersama-sama membaca doa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semua.